Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses round robin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Diva Muhlisa Saharani, NIM saya 210512140118. Saya dari kelas SI 2021B, mata kuliah Sistem Informasi, dosen pengampu Bapak Agus Prianto STMKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu algoritma round robin. Di sini ada penjelasan tentang round robin itu sendiri, lalu ada ketentuan round robin, keuntungan round robin, dan kelemahan round robin. Lalu yang kedua ada contoh hitungan round robin, dan yang ketiga ada contoh implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu algoritma round robin. Algoritma round robin atau RR didesain untuk sistem time sharing. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS, first come first served. Namun preemption ditambahkan untuk switch atau peralihan proses antara proses. Antrian ready diberlakukan atau dianggap sebagai antrian sirkular. CPU mengelilingi antrian ready dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice atau kuantum. Round robin adalah metode pada penjadwalan proses yang membagi semua proses dengan porsi waktu yang sama. Proses di mana waktu prosesnya lebih pendek akan selesai lebih dahulu daripada proses yang waktu prosesnya lebih lama. Metode ini membagi proses dengan kuantum yang sama pada setiap proses. Berapa lama nilai kuantum terhadap proses telah ditentukan sebelumnya. Tidak ada prioritas dalam proses dan diberikan kuantum atau time slice yang sama. Round robin juga bisa diartikan sebagai sebuah susunan yang memilih semua elemen pada grup seperti beberapa perintah rasional. Biasanya dari atas sampai ke bawah, sebuah daftar atau susunan, dan kembali lagi ke atas dan begitu seterusnya. Dapat diandaikan bahwa round robin seperti mengambil giliran talking turns. Ketentuan algoritma round robin. A. Jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain. B. Jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi I/O, maka proses menjadi blocked dan pemroses dialihkan ke proses lain. C. Jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Keuntungan algoritma round robin. Di sini ada 5 keuntungan. Yang pertama yaitu menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada FCFS. Yang kedua yaitu untuk proses-proses kecil, biasanya response time-nya berjalan lancar dan cepat. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation. Yang keempat, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibanding slot waktunya. Yang kelima, ia merupakan algoritma yang paling simpel dengan bagan pemroses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Kekurangan algoritma round robin ada 6. 1. Waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar. 2. Sering terjadi konvoi efek. Yang 3. Jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Yang keempat, memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada prosesnya dibanding FCFS. Yang kelima, jika ukuran slot waktunya kecil, bisa menyebabkan overhead. Yang keenam, proses input atau output-nya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Yang kedua yaitu contoh hitungan round robin.
Di sini saya memiliki contoh sebanyak ada 4 proses. Proses pertama, proses A, proses kedua, proses B, proses ketiga, proses C, dan proses ketiga yaitu proses D. Waktu datangnya yang A 0, yang B 1, yang C 2, dan yang D adalah 3. Untuk lama eksekusi, proses yang A membutuhkan waktu 8, untuk yang B membutuhkan waktu 4, yang C membutuhkan lama eksekusi 1, yang D membutuhkan waktu lama eksekusi 6. Pertama-tama kita tentukan quantum time-nya. Misalnya quantum time-nya saya isi Q sama dengan 4. Ya, sebelumnya quantity time itu adalah waktu yang diberikan pada setiap proses untuk melakukan eksekusi. Jadi jadi 4 itu adalah batas waktu eksekusinya. Jika lebih dari 4, maka proses akan dilewati dan dilanjutkan nanti setelah proses yang lain selesai. Seperti itu. Lalu setelah kita buat quantum time-nya, kita buat bagan penjadwalan. Nah, di bagan penjadwalan ini kita mulai waktunya dari 0. Nah, yang datang pertama waktu 0 adalah A, jadi kita eksekusi dulu bagian yang A. Karena yang waktu lama eksekusinya adalah 8, sedangkan quantum time-nya 4, jadi kita selesaikan 4 dulu. Karena tadi sudah selesai 4, jadi masih ada 4 lagi. Setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses B, karena B ini datang setelah proses A. Yang B lama eksekusinya adalah 4. Karena quantum time-nya juga 4, jadi proses yang B ini habis. 4 tambah 4 jadinya 8. Lalu selanjutnya adalah proses C, karena proses C datang setelah proses B. Proses C, lama waktu eksekusinya adalah 1. Jadi, sedangkan batasnya adalah 4, jadi proses C selesai. 8 ditambah 1 yaitu 9. Selanjutnya adalah proses D. Proses D, lama eksekusinya adalah 6. Sedangkan quantum time-nya hanya 4, jadi kita menyelesaikan 4 terlebih dahulu. Kita selesaikan 4, 9 ditambah 4 yaitu 13. Karena baru selesai 4, jadi masih ada sisa 2. Setelah itu, karena tadi ada proses yang belum selesai, kita kembali lagi ke atas. Setelah proses D, kita kembali lagi ke atas, yaitu proses A. Proses A tadi kurang 4, sedangkan quantum time-nya 4, jadi habis ya. 13 tambah 4 jadinya 17. Setelah proses A, karena proses habis ya jadinya. Lalu setelah proses A, karena proses B dan proses C sudah selesai,
Jadi kita lanjut ke proses yang D. Nah, karena D hanya kurang 2, jadi D-nya juga selesai. 17 tambah 2, 19. Oke, berarti lama bagian penjadwalan ini atau semua proses ini adalah 19. Lalu setelah kita membuat quantum time dan membuat bagian penjadwalan, selanjutnya kita cari WT-nya atau waktu tunggunya. Waktu WT. Rumus WT yaitu waktu selesai eksekusi dikurangi waktu datang dikurangi lama waktu eksekusi. Ini adalah rumus WT. Sekarang kita cari dulu yang proses A. Karena proses A yang terakhir adalah 17, selesai di menit ke-17, jadi kita masukkan 17 kurangi waktu datang tadi 0 dikurangi lama waktu eksekusi yaitu 8 sama dengan 9. Itu yang B. Waktu selesai eksekusinya ada di 8. Lalu dikurangi waktu datang yaitu 1 dikurangi waktu eksekusi yaitu 4 sama dengan 3. Yang C, waktu selesai eksekusinya di 9 kurangi waktu datangnya C yaitu 2, lama waktu eksekusinya yaitu 1. Jadi totalnya 6. Untuk yang D, waktu selesai eksekusinya ada di 19, lalu dikurangi waktu datangnya yaitu 3, dan lama waktu eksekusinya yaitu 6. Totalnya 10. Setelah kita mencari WT, kita kecilkannya biar nanti. Setelah mencari WT, selanjutnya kita mencari AWT atau average waiting time. AWT ini berarti semua total waktu itu dibagi jumlah waktunya tadi sama dengan berapa. Jadi total waktunya tadi kan yang ini 9, 3, 6, sama 10. Kita jumlahkan semua jadi 9 tambah 3 tambah 6 tambah 10 dibagi 4 karena totalnya ada 4. Hasilnya adalah 28 dibagi 4 sama dengan 7. Setelah ketemu AWT-nya, selanjutnya kita cari turnaround time atau TAT. Rumus TAT yaitu waktu tunggu ditambah lama
Lama eksekusi. Yang A, waktu tunggunya adalah 9 tadi. Yang ini ya yang waktu tunggu ya. 9 dikurangi lama eksekusinya 8. 9 kurang 8 sama dengan 1. Oh, waktu TAT itu ditambah ya. TAT itu ditambah, bukan dikurang. Sorry. 9 ditambah 8, yaitu 17. Yang B, 3 ditambah lama eksekusinya 4, jadi totalnya adalah 7. Lalu yang C, yaitu 6 ditambah 1, lama eksekusinya 1, jadi tambah 1 yaitu 7. Terus yang D, 10 ditambah lama eksekusinya 6, jadi 16, hasilnya 16. Lalu kita cari average turnaround time-nya. Kayak tadi, yaitu ditambah semua lalu dibagi 4. Jadi 17 ditambah 7 ditambah 7 lagi ditambah 16 dibagi 4. Hasilnya yaitu 47 dibagi 4 sama dengan 11,75. Ya, dan ini adalah contoh hitungan round robinnya. Selanjutnya yaitu contoh implementasi dalam kehidupan. Salah satu contoh implementasi round robin dalam kehidupan adalah di turnamen olahraga, di mana round robin menyusun atau mengatur semua tim atau para pemain mengambil atau memainkan giliran mereka bermain, yang akan menghasilkan pemenang dari turnamen yang diselenggarakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.